Psikologi dengan NIM 2510146. Coba bayangkan, kamu bekerja setiap hari dengan target yang tinggi, jam kerja yang panjang, namun gak ada yang peduli dengan kesehatan mental kamu. Nah, pertanyaannya, ini salah kita sebagai pekerja atau justru memang kebijakan pemerintah yang kurang tepat? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya psikologi industri dan organisasi itu berperan dalam kebijakan kerja di Indonesia. Nah, ada satu tren penting dan tren ini adalah tren keempat dari psikologi industri dan organisasi, yaitu meningkatnya relevansi psikologi dalam kebijakan dan praktik. Maksudnya gimana? Maksudnya, psikologi itu seharusnya tidak hanya digunakan di dalam perusahaan saja, tapi bisa juga dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Kenapa psikologi itu sangat penting? Karena biasanya kebijakan yang dibuat tanpa melihat, tanpa memahami perilaku atau mental seseorang, biasanya banyak yang kurang efektif, bahkan juga bisa merugikan. Dan psikologi ini juga bisa membantu memahami motivasi kerja, ada stres atau burnout, juga bisa membantu memahami kepuasan kerja, dan juga bisa memahami kesejahteraan mental. Sehingga kebijakan pemerintah yang dibuat dengan adanya psikologi bisa lebih manusiawi dan lebih tepat sasaran. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, penerapan psikologi dalam kebijakan kerja itu masih belum maksimal. Contohnya bisa kita lihat dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya tujuan undang-undang ini bagus, yaitu untuk meningkatkan lapangan kerja. Namun banyak kritik yang muncul karena dianggap lebih menguntungkan perusahaan daripada pekerja. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, penerapan psikologi dalam kebijakan kerja itu masih kurang maksimal. Contohnya bisa kita lihat dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya tujuan undang-undang ini bagus, yaitu untuk meningkatkan lapangan kerja. Namun banyak kritik yang muncul karena dianggap lebih menguntungkan perusahaan daripada pekerja. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, rasa aman kerja jadi berkurang, pekerja juga mudah stres atau burnout, yang kerja juga makin gak jelas, dan ujung-ujungnya pekerja itu yang kena mental. Dampaknya apa sih? Sekarang itu makin banyak orang yang stres karena kerja, burnout, capek mental, bahkan ada juga yang kehilangan waktu untuk diri sendiri atau biasa disebut dengan quality time. Ada juga work-life balance-nya jadi kacau. Padahal kalau mental kita gak sehat, kerja juga gak akan maksimal. Jadi solusinya harus gimana? Nah, yang pertama, pemerintah harus mulai melibatkan ahli psikologi, terutama ahli psikologi dalam bidang industri dan organisasi dalam pembuatan kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, misalnya tingkat stres para pekerjanya dan kepuasan kerja. Kemudian yang ketiga, perusahaan juga harus lebih peduli terhadap karyawannya, bukan hanya untuk mengejar target saja, tetapi juga peduli tentang kesehatan dan kesejahteraan karyawannya. Kemudian ada yang terakhir, ini penting, yaitu adanya dukungan tentang kesehatan mental di tempat kerja.
Dan ada satu kutipan dari seorang psikolog yaitu Kurt Lewin yang menurut aku relate dengan pembahasan kali ini. Dan kutipan ini berbentuk bahasa Inggris yang artinya teori psikologi itu bukan hanya untuk dipelajari, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kebijakan kerja. Jadi kesimpulannya, kebijakan itu nggak bisa hanya memikirkan tentang hasil atau ekonomi saja, tapi juga harus memikirkan tentang manusia yang ada di dalamnya. Karena kalau manusianya itu nggak sehat, sistemnya juga nggak akan berjalan dengan baik. Jadi menurut kalian gimana? Untuk kebijakan kerja di Indonesia yang sekarang ini, apakah sudah cukup peduli atau belum dengan kesehatan mental para pekerjanya? Sekian pembahasan kali ini. Thank you for watching.